Hai teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari teori humanistik ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori. Apa sih itu teori? Jadi, teori merupakan sekumpulan ide, konsep, atau prinsip yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Biasanya dalam ilmu pengetahuan, teori ini bisa disebut semacam kerangka berpikir untuk membantu kita memahami kenapa sih hal ini bisa terjadi dan bagaimana hal ini bisa bekerja. Jadi itu mungkin sekedar penjelasan dari teori ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan intinya, yaitu tentang humanistik. Jadi, seperti yang telah tertera di sini teman-teman, teori humanistik adalah teori psikologi yang lebih menekankan pada kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kreativitas, dan aktualisasi diri. Teori humanistik ini lahir pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap psikoanalisis dan behaviorisme yang saat itu dianggap terlalu deterministik. Teori humanistik ini berfokus pada potensi positif manusia dan pengalaman subjektif individu, serta bertujuan untuk merealisasikan potensi dalam dirinya sendiri. Adapun tokoh-tokoh teori humanistik yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Tokoh utama ada 6, yaitu yang pertama Abraham Maslow. Maslow dikenal dengan teori hierarchy of needs yang membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ia juga percaya bahwa aktualisasi diri adalah tujuan tertinggi manusia. Yang kedua ada Carl Rogers. Rogers mengembangkan pendekatan terapi berpusat pada klien atau client of centered therapy yang menekankan penerimaan tanpa syarat, empati, dan hubungan terapeutik yang mendukung. Ia juga percaya bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk berkembang menuju potensi penuh mereka. Yang ketiga ada James Bugental. Bugental menekankan 5 postulat psikologi humanistik seperti kesadaran penuh, pilihan bebas, dan kreativitas manusia. Ia juga menyoroti peran penting intensionalitas dalam mencari makna hidup. Yang keempat ada Rollo May. May mengintegrasikan psikologi humanistik dengan eksistensialisme. Ia berfokus pada konsep keberanian dalam menghadapi kecemasan dan tantangan hidup sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi. Yang kelima ada Viktor Frankl. Frankl mengembangkan logoterapi berpusat pada pencarian makna hidup sebagai motivasi utama manusia. Yang keenam ada Fritz Perls. Perls adalah pencetus terapi Gestalt yang menekankan kesadaran penuh terhadap pengalaman saat ini dan juga integrasi aspek-aspek terhadap keseimbangan emosional. Pemikiran tokoh utama yang pertama itu ada Abraham Maslow yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan adalah kunci pengembangan individu. Aktualisasi diri menjadi fokus utama dalam teori motivasinya. Yang kedua itu ada Carl Rogers menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang mendukung perkembangan individu melalui penerimaan tanpa syarat dan empati. Yang ketiga itu ada Rollo May mengajarkan bahwa keberanian menghadapi kecemasan adalah langkah penting menuju pertumbuhan pribadi. Yang keempat itu ada Viktor Frankl menekankan pencarian makna hidup sebagai inti motivasi manusia bahkan dalam situasi sulit. Yang kelima itu ada Fritz Perls mendorong integrasi aspek-aspek diri melalui kesadaran penuh terhadap pengalaman saat ini untuk mencapai keseimbangan emosional. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu 1.
fokus pada potensi manusia. 2. Pendekatan partisipasi. 3. Suasana saling menghargai. 4. Meningkatkan kesadaran diri. 5. Peran aktif siswa. Kelemahannya: 1. Kesulitan pada pengujian. 2. Subjektivitas konsep. 3. Ketergantungan pada motivasi individu. 4. Motivasi penyalahgunaan kreativitas. 5. Peran guru yang berkurang. Bagaimana cara menerapkan teori humanistik dalam pembelajaran? Jadi, cara menerapkan teori humanistik dalam pembelajaran berarti memfokuskan proses belajar pada pengembangan potensi diri siswa secara utuh, baik dari sisi kognitif, efektif, dan emosional. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai teori humanistik beserta tokoh-tokoh dan pemikirannya. Dan dapat kita simpulkan bahwa teori humanistik itu lebih menganggap manusia adalah makhluk yang secara alami baik, memiliki potensi untuk berkembang, serta dapat mencapai aktualisasi diri jika itu didukung oleh lingkungan yang positif. Dan mungkin sampai sini saja video kita kali ini. Terima kasih karena kalian telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat dan bisa menjadi ilmu untuk kalian.